Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Bapak Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, boleh lambaikan tangan, kita berikan sorak-sorai terbaik buat kita yang dahsyat. Haleluya. Bapak Ibu, tema bulan ini yaitu berjaga-jaga, bersiap-siap dan berjaga-jaga. Saya percaya topik ini, tema ini bukan hal yang baru buat setiap kita ya. Apalagi sebagai orang Kristen, orang percaya atau orang yang berhikmat, kita diberikan Tuhan hikmat untuk berjaga-jaga, menyiapkan segala sesuatu yang tidak terduga. Nah, sebelumnya saya mau tanya, Bapak Ibu ada yang di rumahnya punya CCTV? Boleh lambaikan tangan, angkat tangan. Ya, ada ya. Ada yang di rumahnya punya alarm, misalnya alarm kebakaran atau alarm maling gitu saudara. Ada? Gak ada ya, biasanya di hotel atau di mall-mall gitu ada ya. Bapak Ibu di sini ada yang punya asuransi, baik asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi properti ada? Boleh lambaikan tangan? Ada. Nah, untuk kehidupan kita di dunia, kita sering berjaga-jaga. Jadi itu sebuah hal yang biasa. Kita suka berjaga-jaga, kita suka bersiap-siap untuk hal-hal yang tidak terduga. Betul? Nah, pertanyaan saya hari ini, adakah kita juga bersiap-siap dan berjaga-jaga untuk hal yang jauh lebih penting daripada itu semua? Untuk hal yang pasti akan datang. Maling belum tentu datang Bapak Ibu. Ya, kecelakaan mobil belum tentu datang, tapi kita asuransikan mobil kita. Tapi ada satu hal yang pasti datang dalam hidup kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan menjemput setiap kita. Nah, pertanyaannya adakah kita sudah siap? Adakah kita sudah berjaga akan hal itu? Kita suka menabung untuk menyiapkan hal-hal tidak terduga. Bapak Ibu atau teman-teman semua ketika kita akan menikah ya atau menikahkan anak kita begitu siap-siap luar biasa, berbulan-bulan kita siapkan segala yang terbaik. Kita pilih yang terbaik, kita siapkan dengan begitu rupa, capek disiapkan saudara. Itu kita bisa atur waktunya, kita tahu kapan waktunya. Tapi masalahnya kedatangan Tuhan tidak ada yang tahu waktunya. Tuhan jemput kita itu tidak ada yang tahu waktunya. Adakah kita sudah bersiap? Coba kita senggol kanan kiri. Kamu sudah siap belum? Kamu sudah siap belum? Nah, makanya firman Tuhan hari ini akan membawa kita untuk bersiap dan berjaga. Ketika Tuhan datang menjemput kita didapati sebagai mempelai yang siap dan berjaga. Amin. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu ya. Firman Tuhan di dalam Markus pasal yang ke-13 ayat 33 sampai 37. Markus pasalnya yang ke-13 ayat 33 sampai 37 kita baca bergantian seperti biasa. Saya baca ayat 33, saudara sekalian 34 sampai 37 kita baca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 33. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. 34, 1, 2, 3. Karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang. Menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. 36. Ayat 37 kita baca bersama. 3, 2, 1. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang. Berjaga-jagalah. Saya ulangi ayat yang ke-37. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Saudara, di dalam ayat yang kita baca, kita melihat di ayat-ayat sebelumnya, itu peringatan-peringatan Tuhan mengenai kedatangannya yang kedua kali. Coba diklik saudara. Ya, ini ada konteks pasal. Jadi kita akan melihat di ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, Yesus sudah menyampaikan tentang hancurnya bait Allah. Ayat 3 sampai ayat 13, Yesus sudah menyatakan tentang tanda-tanda zaman. Ada ajaran-ajaran palsu. Akan ada berbagai macam peperangan. Di ayat 14 dan ayat 23 sampai 23, Yesus memperingatkan tentang masa tribulasi, ya, antikristus, pembinasa keji,
Nah, di ayat 24 sampai 32 Kristus mengajarkan tentang kedatangannya yang kedua kali. Disebut KKKK gitu ya. Kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan ditutup di ayat yang kita baca tadi, 33 sampai 37, yaitu peringatan untuk berjaga. Maka Yesus memulai pengajarannya dengan apa hal-hal yang akan terjadi. Aku akan datang, diawali dengan peperangan, diawali dengan apa? Ajaran-ajaran palsu, diawali dengan apa? Tribulasi, penyiksaan besar. Antikristus akan datang. Dan aku akan datang untuk yang kedua kali. Makanya kita harus berjaga-jaga. Ya, itu pengajaran Tuhan Yesus. Nah, untuk itu Bapak Ibu, kita harus waspada dan berjaga. Ada banyak hal yang harus kita waspadai. Contoh yang pertama, pencobaan iblis. Ya, firman Tuhan katakan apa? Iblis itu mengelilingi kita, mengaum seperti singa yang siap untuk menelan kita. Ingat ya, firman Tuhan ketika Tuhan Yesus dicobai, firman Tuhan mengatakan apa? Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, Lukas 4 ayat 13, coba boleh diklik. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Lihat, iblis itu menunggu waktu yang baik untuk mencobai kita. Menunggu waktu yang baik untuk menjatuhkan kita. Makanya firman Tuhan katakan apa? Adakah kita juga selalu berjaga-jaga? Supaya tidak ada waktu yang baik itu loh buat iblis untuk menjatuhkan kita. Amin. Iblis itu menantikan kapan orang ini bisa jatuh, kapan orang ini bisa berdosa, kapan orang ini bisa nggak ke gereja, kapan orang ini bisa nipu orang, kapan orang ini bisa sakit hati kepahitan. Iblis tunggu, saudara. Makanya kita harus berjaga-jaga, waspada, siap selalu. Ya, iblis terus menunggu waktu yang baik. Adakah kita terus berjaga? Bagaimana kita harus siap dan berjaga-jaga, terutama tentang kedatangannya yang kedua kali. Ada dua hal hari ini yang kita bawa pulang, saudara. Yang pertama, caranya kita bersiap dan berjaga. Yang pertama yaitu selalu sadar. Katakan bersama dengan saya, sadar. Sadar. Senggol kanan kiri, sadar. Gitu saudara ya, sadar. Selalu sadar dan tidak tidur. Markus 13 ayat 36 sampai 35 sampai 36. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang. Menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang apa saudara? Tidur. Jadi firman Tuhan katakan apa? Berjaga-jaga, jangan tidur, ayo sadar. Di dalam bahasa Yunani kata berjaga-jaga menggunakan kata agrupneo. Ya, agrupneo. Agrupneo itu memiliki dua arti, yaitu tidak tidur, terjaga. Yang kedua selalu siap siaga. Bapak Ibu, di dalam bahasa Yunani ada setidaknya 5 kata yang digunakan untuk berjaga-jaga. Ya, ada macam-macam. Salah satunya Gregorio, ya saudara ya pernah dengar ya. Tereo, paratereo. Nah, menariknya kata agrupneo yang digunakan di dalam konteks yang kita baca itu tidak hanya menunjukkan kewaspadaan, tapi juga menunjukkan kewaspadaan terhadap suatu hal. Jadi menunjukkan ketekunan, saudara. Nah, jadi kalau di dalam bahasa Yunani yang lain, seperti paratero atau nevo, itu ya mengamat-amati saja, menjaga saja. Tapi agrupneo itu yaitu kewaspadaan yang tekun kepada suatu hal. Jadi kita itu waspada, kita itu terjaga, kita itu sadar dan tekun untuk menantikan suatu hal. Yaitu kedatangannya yang kedua kali. Hari ini mari kita terus terjaga, waspada, tekun untuk menunggu kedatangannya yang kedua kali. Selalu sadar, itu sama dengan tidak tidur saudara ya. Tidur itu maksudnya apa Bu? Ya masa kita malam-malam gak boleh tidur gitu ya. Boleh tidur. Tapi dalam Alkitab ini apa yang dimaksudkan dengan tidur? Tidur yaitu terlelap oleh kenyamanan dunia. Ya, zona nyaman, kehidupan yang baik-baik saja. Jadi saudara mesti ingat, wah ini pekerjaan saya baik-baik saja, rumah tangga saya baik-baik saja, pelayanan saya juga baik-baik saja. Sepertinya tidak ada apa-apa. Hati-hati tidur. Terlalu nyaman. Segala sesuatu baik-baik saja. Ya, saya kalau gendong anak saya saudara ya, supaya dia tidur kan diuru-uru betul ya. Diuru-uru nyaman sampai tidur.
Nah, adakah hari ini jangan-jangan kita juga sedang diuru-uru, saudara? Dengan kenyamanan-kenyamanan yang kita miliki, pekerjaan baik, rumah tangga baik, anak baik, finansial baik. Harus tetap berjaga-jaga. Makanya cobaan yang paling berat untuk orang Kristen itu adalah cobaan kekayaan, bukan cobaan kemiskinan. Orang dicobai kemiskinan suka doa, saudara. Doa, minta diberkati Tuhan. Tapi sudah kaya, nah waktunya tidur. Waktunya nyaman, saudara, terlelap. Hari ini kalau Tuhan berkati setiap kita, biarlah kita semakin mencintai Tuhan. Kita terus sadar, bukan terlelap. Amin. Ciri-ciri orang yang tidur. Orang yang tidur itu tidak peduli dengan sekitar. Ya, babano kompornya nyala, lupa saudara, tidur. Babano ada orang ngebel, tet, gak dengar saudara, tidur. Betul? Gak peduli. Anak nangis kalau sudah terlelap, gak peduli saudara. Hati-hati. Kalau kita sudah mulai tidak peduli dengan sekitar kita. Kita sudah mulai tidak peduli dengan keluarga kita. Dengan pelayanan kita. Bahkan dengan kerohanian kita. Enggak apa-apa. Ya, anakku enggak pergi gereja, enggak apa-apa. Saudaraku enggak bisa makan, enggak apa-apa. Saudara, ngelewatin orang, enggak dikasih tumpangan, lihat orang lapar, lihat orang haus, enggak dikasih minum, enggak apa-apa. Hati-hati dengan ketidakpedulian. Tadi pagi Bapak Pendeta Hendrianto menjelaskan tentang hal ini ya, tentang kambing dan domba. Jadi saudara kalau mau dengar boleh datang lagi di jam 4 sore. Enggak peduli dengan orang lain, itu orang yang tidur. Ciri yang kedua, orang yang tidur itu juga tidak peduli dengan diri sendiri. Enggak cuma enggak peduli dengan orang lain, dia juga enggak peduli dengan diri sendiri. Kalau kita tidur, Bapak Ibu tahu, ngiler apa mangap, Bapak Ibu tahu? Enggak tahu saudara ya. Bapak ngiler, bapak mangap gini saudara, enggak tahu. Enggak peduli, enggak sadar. Nah hari ini hati-hati, kalau kita sudah mulai enggak sadar saudara. Kita sudah mulai enggak peduli dengan diri sendiri. Baca Alkitab, ya syukur. Enggak baca Alkitab, ya syukur. Kalau sempet ya datang gereja, enggak sempet ya enggak datang gereja. Gitu saudara ya. Hati-hati. Jangan-jangan kita sudah mulai ngantuk. Jangan-jangan kita sudah mulai tertidur. Aspek lain dari kesadaran. Orang yang tidak sadar itu bukan hanya orang yang tidur. Orang yang tidak sadar itu juga orang yang sedang mabuk. Betul ya? Orang mabuk itu kan tidak sadar saudara ya. Ada dulu ceritanya Pastor Ishak. Ada orang datang malam-malam, betul ya? Cek. Ada orang datang malam-malam pukul 2 pagi dia bilang, tolong gitu saudara ya. Dia ketuk pintunya, dok, tolong gitu. Lalu yang punya rumah keluar, ada apa Pak? Ini jam 2 pagi, tolong saya katanya. Waduh ini jam 2 pagi, kenapa orang ini saudara ya? Ini suaminya. Lalu suaminya masuk rumah, bilang sama istrinya, Ma, di luar ini ada orang minta tolong Ma. Ditolongi enggak jam 2 pagi loh ini mah bahaya. Wis gak apa-apa, barangkali butuh pertolongan gitu saudara ya, ditolong. Keluar saudara, orang dua, suami dan istri ditolong. Ternyata bapak tadi yang ngetuk-ngetuk, tolong itu ngapain saudara? Dia duduk di ayunan, lalu dia bilang, tolong dorong no ayunan saya. Saudara. Ini orang mabuk, gak sadar. Kita baca 1 Tesalonika 5 ayat 6 sampai 8. Nah ini dia. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain. Tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam. Dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita adalah orang-orang siang. Baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Jadi orang yang gak sadar itu bukan cuma orang yang tidur. Tapi juga orang yang mabuk. Apa maksudnya mabuk, Bu? Orang yang pikirannya, perasaannya itu ditawan oleh kesenangan, oleh kecintaan di luar Kristus. Nah ini, ada enggak saudara lebih cinta anak saudara? Ada enggak saudara lebih cinta pekerjaan saudara? Adakah saudara lebih cinta apa? Lebih cinta hobi saudara mungkin. Jadi sesuatu yang mengikat kita, kecintaan kita yang lebih daripada Kristus, kita sedang mabuk. Hati-hati, ada orang mabuk judi, ada orang mabuk cinta, ada orang mabuk harta, ada orang mabuk kekuasaan, ada orang mabuk kerja. Nah,
Saudara ingat ya, ketika bangsa Israel, ketika mereka ingin keluar di tanah Mesir, mereka ngomong sama Fir'aun, izinkanlah kami pergi untuk beribadah kepada Allah kami. Tapi apa yang Fir'aun lakukan, saudara? Fir'aun memahitkan mereka dengan pekerjaan mereka. Jadi mereka lupa, oh aku mau ibadah, lupa saudara. Kerja. Nah ini cara yang sama digunakan oleh iblis. Supaya kita lupa kalau Tuhan segera datang. Kita lupa untuk bersiap-siap, kita lupa untuk berjaga-jaga, kita mabuk dengan pekerjaan kita. Makanya dalam firman Tuhan Lukas 12 ayat 15 juga mengajarkan kita tentang apa? Ada peringatan berjaga-jaga dan waspada terhadap segala ketamakan. Tamak saudara. Kurang, dikasih berkat Tuhan kurang. Dikasih berkat Tuhan kurang, dikasih rumah kurang, saudara. Dikasih pekerjaan baik kurang. Kerja. Jangan sampai hari ini kita sedang mabuk pekerjaan. Senggol kanan kiri, ayo sadar, ojo mabuk saudara ya. Ayo sadar, ojo mabuk. Teruskan kepada satu hal, pasti yang lainnya itu buram. Nah sekarang coba saudara, kalau saudara tutup mata, apa yang di pikiran saudara? Kristus kah? Rumah tangga kah? Pekerjaan kah? Pelayanan kah? Kekuasaan kah? Apa saudara? Seharusnya kalau Kristus yang menjadi pusat hidup kita, fokus hidup kita, yang lain itu buram. Yang lain itu ngeblur. Kita fokus untuk menyenangkan Tuhan. Kita fokus untuk menantikan Tuhan. Kita fokus memuliakan Tuhan. Bekerja untuk Tuhan. Rumah tangga untuk Tuhan. Pelayanan untuk Tuhan. Anak-anak untuk Tuhan. Kekuasaan, jabatan semua untuk Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Allah kita. Ya, bagaimana Bu caranya supaya saya nggak gampang tidur? Gimana caranya supaya saya nggak gampang mabuk, saudara ya? Kadang-kadang kita nggak sadar. Matius 26 ayat 41, Yesus mengingatkan murid-muridnya, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Tetap terkoneksi dengan Tuhan. Kalau kita mau nggak gampang tidur, kita mau nggak gampang mabuk, saudara, ayo kita tetap terkoneksi dengan Tuhan. Tetap punya hubungan dengan Tuhan, jaga jam-jam doa, rajin berdoa, tanya Tuhan, komunikasi dengan Tuhan. Kehadiran Tuhan dan terhubungnya kita dengan Tuhan itu menolong kita untuk tetap sadar dan terjaga. Sebab rohnya selalu menghidupkan. Contoh yang sempurna saudara ya, Tuhan Yesus. Ketika dia akan memulai pelayanan pagi-pagi buta, firman Tuhan mengatakan dia datang kepada Tuhan. Dia pergi menyingkir untuk berdoa. Malam-malam setelah dia pelayanan, firman Tuhan juga mengatakan apa? Dia menyingkir seorang diri untuk berdoa. Hari ini bagaimana jam-jam doa kita saudara? Yesus melakukan itu sebab dia tahu dunia ini jahat. Yesus tahu dia hidup di dunia yang tidak baik-baik saja. Dia hidup di dunia yang penuh dengan cobaan, penuh dengan ujian, penuh dengan sakit penyakit, penuh dengan masalah. Yesus tahu. Hari ini sadarkah kita? Kalau kita sadar, kita hidup di dunia yang tidak aman. Kita hidup di dunia yang tidak baik-baik saja. Ada banyak sekali masalah, saudara. Cobaan, sakit penyakit, ujian, tantangan, tipu muslihat, kejahatan, banyak. Ayo kita terkoneksi dengan Tuhan. Ayo kita berdoa. Supaya roh kita itu peka. Kita tahu saya harus bagaimana, apa yang harus saya lakukan. Keputusan apa yang harus saya ambil. Ayo tetap terkoneksi dengan Tuhan. Tipu daya iblis itu begitu mulus saudara ya. Begitu cantik, enggak kelihatan. Tipu daya iblis itu begitu mematikan dan tidak ketahuan. Beda tipis dengan kebenaran. Ingat, ketika iblis mencobai kita, iblis itu selalu memakai firman Tuhan. Ya, untuk mencobai dan menjatuhkan kita. Kelihatannya benar. Ketika iblis mencobai Hawa, dia menggunakan firman. Mencobai Yesus, dia menggunakan firman. Iblis mencobai kita, dia juga menggunakan firman. Kelihatannya benar, saudara. Bikin mujizat, spektakuler. Kelihatannya benar, tapi tidak pernah menyentuh dosa. Berbicara hal-hal yang muluk-muluk kata firman Tuhan. Nah ini hati-hati.
Ini berhubungan dengan pengajaran palsu, saudara ya. Maka kita harus hati-hati, kadang-kadang iblis itu mencobai kita jatuh, itu begitu mulus, begitu cantik, beda tipis dengan kebenaran. Diajarkan hal-hal yang spektakuler, diajarkan hal-hal yang wow, mujizat. Diajarkan hal-hal apa yang muluk-muluk, tapi nggak pernah menyentuh dosa. Tapi nggak pernah mengingatkan kita akan dosa. Markus 13 ayat 5. Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ya, waspada saudara. Markus 13 ayat 21 sampai 23. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, atau lihat Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Hati-hatilah kamu, aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepadamu. Jadi saudara hati-hati, ada banyak sekali pengajaran di luar sana. Yang ngomong pendeta, yang ngomong hamba Tuhan, yang ngomong penginjil. Tapi ketika yang disampaikan itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, sesuatu hal yang muluk-muluk saudara, yang spektakuler. Hati-hati, firman Tuhan sudah katakan. Ada banyak penyesat, ada banyak pengajar palsu. Makanya kita harus doa, kita harus koneksi dengan Tuhan. Sadar rohnya ini ketika dia bicara, saya bisa naik turun surga, saya bisa naik turun neraka. Ini rohnya sama enggak dengan roh yang berdiam dengan diri saya? Ketika dia bisa mengatakan sekali ngomong ada sesuatu yang besar, semua orang rebah saudara. Ada enggak ini rohnya sama dengan saya? Ketika orang-orang minta kita, ayo beli anggur, siramkan ke rumah, dibubuhi rumah-rumah ini ada setannya. Suamimu ini banyak saudara ya, saya baca artikel-artikel dan berita-berita di Instagram itu banyak sekali pengajaran. Suamimu ini kerasukan setan, doakan, belikan ini, belikan itu, belikan ini, belikan itu, sampai habis hartanya. Adakah rohnya itu sama dengan roh yang berdiam dalam diri kita? Kalau kita nggak sadar, kita akan gampang termakan sama pengajaran yang palsu itu. Makanya firman Tuhan hari ini katakan apa? Ayo tetap terkoneksi, ayo tetap terhubung dengan Tuhan. Sadarilah, iblis itu menjatuhkan kita dengan berbagai macam cara. Dia seperti malaikat terang. Sekarang sudah enggak zaman saudara ya. Iblis datang dengan muka yang menyeramkan itu sudah enggak zaman. Sekarang zamannya iblis itu datang dengan muka seperti malaikat. Malaikat terang, bikin mujizat spektakuler. Sampai kita wow, ada Mesias di sana, ada nabi palsu di sana. Di Korea sudah ada saudara pengajaran ini. Dia menyebut dirinya Mesias, dia menyebut dirinya Rasul, dia menyebut dirinya Nabi. Dan dia meminta apa? Ayo wanita-wanita tidur dengan saya, aku Mesias. Ini sudah ada saudara. Maka hari ini firman Tuhan diberitakan, ayo berjaga. Ayo terus terkoneksi dengan Tuhan. Ayo terus terhubung dengan Tuhan di dalam doa. Supaya kita peka apa yang terjadi dalam hidup di dunia ini. Ya, ada satu lagu yang memberkati kita semua saudara ya. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Gimana saudara? Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ayo kita terhubung dengan Tuhan. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita. Roma 13 ayat 11 sampai 12, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat lagi bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Ayo bangun, saudara. Ayo sadar. Tanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan, iri hati, pesta pora, kepentingan diri sendiri, fitnah, sumpah serapah, kesombongan, dan lain sebagainya. Ayo kita tinggalkan. Ayo kita sadar dan bangun. Katakan samping kanan kiri, ayo bangun. Ayo bangun. Ya, itu yang pertama, saudara. Mari kita berjaga-jaga dengan selalu sadar. Tidak tidur dan tidak mabuk.
Yang kedua, bagaimana kita selalu berjaga-jaga. Yang kedua yaitu menyelesaikan tugas yang diberikan. Jadi ketika kita menantikan Tuhan, Tuhan itu pengen kita itu aktif. Tuhan nggak pengen kita pasif. Ketika kita menunggu Tuhan datang, Tuhan tuh nggak pengen kita duduk-duduk di depan rumah, saudara ya. Duduk-duduk di depan rumah, kapan Tuhan datang gitu, saudara, sambil minum kopi, nunggu Tuhan datang, enggak. Ketika Tuhan datang, Tuhan pengen menjumpai kita, sedang menyelesaikan tugas kita. Amin. Kita baca Markus 13 ayat 34. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya. Masing-masing dengan tugasnya dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Bapak Ibu ingat, kita menantikan Tuhan, kita punya tugas yang harus diselesaikan. Sebelum Tuhan datang, ayo kita selesaikan tugas kita. Tugas kita apa? Ya, Markus 13 ayat yang ke-9, di atasnya, ayat sebelumnya Tuhan menunjukkan. Markus 13 ayat yang ke-9 sampai 11. Tetapi kamu ini hati-hatilah, kamu akan diserahkan kepada majelis agama, dan kamu akan dipukul di rumah ibadat, dan kamu akan dihadapkan ke pemuka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku, kata firman Tuhan. Sebagai kesaksian bagi mereka. Ayat 10, ini saudara. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Sebelum Tuhan datang kita punya tugas Bapak Ibu. Setiap kita punya tugas yang sama. Ayo beritakan Injil sampai Tuhan datang. Itu tugas kita semua. Kita juga punya tugas khusus. Bapak Ibu yang diberikan karunia Tuhan untuk melayani. Diberikan karunia Tuhan untuk apa? Untuk memberikan tumpangan. Diberikan karunia Tuhan untuk menginjil, untuk menyembuhkan, menyampaikan firman. Ya, punya suara yang bagus saudara. Ayo kita melayani. Adakah ketika Tuhan datang, kita sedang didapati, sedang bekerja dan menyelesaikan tugas kita? Hari ini ingat tugas yang paling penting. Beritakan Injil kepada semua orang. Anak kita di mana? Orang tua kita di mana? Sepupu kita di mana, saudara? Mertua kita sekarang di mana? Ayo bawa mereka. Ketika Tuhan datang, Tuhan tanya, loh Vi, mana mamamu? Loh Vi, mana nenekmu? Loh Vi, mana anakmu? Loh Vi, mana sepupumu? Tuhan akan tanya. Hari ini kita punya tugas sebelum Tuhan datang, ayo kita selesaikan tugas kita. Amin. Saya punya gambar di sini saudara. Dalam menyelesaikan tugas kita, firman Tuhan tadi mengatakan, ayo tanggalkan segala macam perlengkapan kegelapan dan kenakanlah perlengkapan terang. Ya, inilah adalah perlengkapan-perlengkapan yang harus kita miliki untuk kita menantikan Tuhan dan menyelesaikan tugas kita di bumi. Firman Tuhan mengatakan apa? Ayo pakai ketopong pengharapan keselamatan 1 Tesalonika 5. Jadi ketopong kita, ketopong itu topi saudara ya. Topi kita itu adalah pengharapan akan keselamatan. Kita percaya betul, kita tahu betul bahwa Yesus akan datang. Itu yang memimpin kita. Yang kedua, perisai iman. Iman kita ini harus kuat, saudara. Makanya iman kita ini dari apa? Iman yang dari baja, iman kita yang dari jerami, saudara. Atau iman dari kertas, dari apa? Kalau iman kita enggak kuat, iman kita dari jerami saja, dari tanah saja. Ketika ada panah si iblis, panah si jahat, tembus, saudara. Maka iman itu harus kuat sambil menantikan Tuhan. Ada perlengkapan senjata terang. Apa perlengkapannya? Tuhan Yesus sendiri, saudara. Tuhan Yesus Kristus. Pedangnya pedang roh. Makanya kalau kita nggak pernah terkoneksi dengan Tuhan, jangan-jangan kita nggak bersenjata, saudara. Baju zirah iman dan kasih, ikat pinggang kebenaran. Dan ini yang saya mau sampaikan. Kasut kerelaan memberitakan Injil. Jadi kerelaan kita memberitakan Injil, kerelaan kita menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita, itu membantu kita, menolong kita untuk siap, sedia, dan berjaga-jaga. Ayo kita selesaikan tugas kita. Lukas 12 ayat 43. Berbahagialah hamba
yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu ya. Lukas 12 ayat 43. 1, 2, 3. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Berikan sorak-sorai tepuk tangan buat Allah kita. Ayo, saya rindu ketika Tuhan datang, Tuhan mendapati kita sedang bekerja, sedang melakukan tugasnya. Adakah kita sedang melayani ketika Tuhan datang? Adakah kita sedang bermurah hati ketika Tuhan datang? Atau adakah kita sedang bersaksi ketika Tuhan datang? Atau ketika Tuhan datang, Tuhan dapati kita sedang tidur, kita sedang pukul hamba-hamba Tuhan yang lain, seperti cerita firman Tuhan ya. Dipukul hamba-hamba Tuhan yang lain, dibunuh hamba-hamba Tuhan yang lain. Ketika Tuhan datang, biarlah Tuhan dapati kita sebagai hamba Tuhan yang baik dan hamba Tuhan yang setia. Saudara, ini menolong saya, menolong kita semua. Bagaimana kita bisa mengerti kenapa kok Tuhan itu nggak ngomong aja, saudara ya. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, gereja Tuhan, saya akan datang besok Minggu jam 10. Nah, kenapa kok Tuhan nggak ngomong gitu aja, saudara ya? Kenapa kok Tuhan harus ngomong, aku akan datang tapi engkau tidak akan tahu kapan waktu dan saatnya. Saya berikan contoh. Bapak Ibu, kalau kita punya rekan, punya saudara atau teman jauh dari luar kota atau luar pulau ya. Lalu dia datang, dia ngomong, aku akan datang ya besok Minggu. Pesawatku akan datang jam 10 gitu saudara. Apa yang akan kita lakukan? Kita akan berangkat ke bandara, jam 9 sudah di bandara, betul ya? Lalu kita lihat papan pengumuman, papan kedatangan, oh pesawat ini jam segini, di bandara ini, halte ini gitu saudara ya. Lalu kita datang, kita jemput sahabat kita. Kita lihat satu persatu orang yang lewat, kita lihat satu persatu. Itu kalau kita tahu waktu dan jamnya. Coba kalau Tuhan ngomong begitu saudara. Aku akan datang besok Minggu jam 10, saya yakin dan percaya, saudara semua pasti akan di gereja. Saudara semua akan dalam keadaan baca kitab suci. Saudara semua akan dalam keadaan berdoa. Saudara semua dalam keadaan bersaksi. Tapi hari ini sampai hari Sabtu mungkin saudara berdosa. Hari ini sampai hari Sabtu mungkin saudara nggak berdoa. Hari ini sampai hari Sabtu mungkin saudara berbuat yang jahat. Betul? Tapi ketika mulai jam 6, Minggu jam 6 mungkin saudara akan ngomong, wes aku tak nang gereja nunggu Tuhan. Wes aku tak nang gereja bersaksi. Wes aku tak datangi saudaraku, ayo Tuhan mau datang, Tuhan mau datang. Mungkin itu yang akan kita lakukan. Tuhan gak ngomong saudara kepada kita kapan dia datang. Karena Tuhan tahu kemunafikan kita. Tuhan tahu manusia itu munafik. Kalau Tuhan ngomong kapan Tuhan datang, kita akan bersiap 1 jam sebelumnya. Kita akan ngomong, wes nanti ae, aku tak bertobat nanti ae kalau Tuhan mau datang. Aku tak baca firman nanti ae, aku tak melayani Tuhan nanti ae kalau Tuhan mau datang. Lihat saudara ya, makanya ada banyak orang yang ngomong apa, nanti aja aku pelayanan kalau sudah gak kerja. Nanti aja aku bertobat kalau sudah tua. Masalahnya Tuhan datang gak nunggu kita tua. Tuhan datang gak nunggu kita gak bekerja. Tuhan datang di waktu yang kita nggak tahu, nanti malam kah? 5 menit ke depan kah? 1 tahun ke depan kah? Maka hari ini kalau Tuhan datang, mari kita melakukan tugas kita. Lukas 8 ayat yang ke-8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saya berdoa ketika Tuhan datang, Tuhan menemui iman di jemaat GBT Mawar Saron Babatan. Amin. Berikan sorak-sorai buat Allah kita. Ayo saudara ya, kita siap dan berjaga. Coba diklik multimedia. Nah ini saya berikan gambaran Bapak Ibu ya. Ini adalah urutan akhir zaman menurut Alkitab yang harus kita tahu. Perjanjian lama, lalu Kristus datang ya, memperbarui perjanjian, masa gereja yaitu masa anugerah yang saat ini sedang kita alami. Jadi hari ini kita sedang di masa anugerah ya. Kita sedang di masa gereja, Bapak Ibu. Di sini. Nah, setelah masa anugerah, setelah masa gereja yang tidak tahu kapan berakhirnya, kita akan diangkat. Gereja itu akan diangkat. Kristus akan menjemput kita di awan-awan. Nah, ini yang harus kita siap. Ketika Kristus jemput kita di awan-awan, siap enggak kita?
Bema, pengadilan orang percaya. Di dunia itu ada tribulasi, 7 tahun lamanya. Tadi yang sudah saya bacakan ya, yang katanya Yesus tadi. Yesus berkata ada tribulasi, ada pembinasa keji, ada antikris di sana selama 7 tahun. Lalu setelah masa tribulasi akan datang kedatangan Kristus yang kedua kali, KKKKK. Kristus datang bersama dengan seluruh malaikat dan seluruh salehnya. Siapa salehnya? Kita semua. Jadi kalau saudara setia, saudara berjaga, saudara siap, Tuhan jemput kita di awan-awan, kita diangkat oleh Tuhan, kita akan datang kembali bersama dengan Kristus dan malaikat-malaikatnya. Ini luar biasa, saudara. Ini luar biasa. Lalu ada pengadilan Israel dan pengadilan bangsa-bangsa. Selanjutnya ada kerajaan 1000 tahun. Jadi nanti yang akan mengadili malaikat-malaikat, yang akan mengadili setan-setan itu ya saudara dan saya ini loh. Tapi kalau saudara dan saya itu siap berjaga, Tuhan datang kita siap. Jangan sampai Tuhan datang kita nggak siap, ditinggal saudara. Ditinggal. Ketika Tuhan jemput kita di awan-awan, ya rapture, sebelum bema pengadilan orang percaya. Adakah Tuhan mendapati iman dalam hidup kita? Ketika Tuhan jemput kita di awan-awan bersama dengan seluruh orang kudus, atau secara pribadi ketika kita dipanggil Tuhan, siapkah kita? Daniel 12 ayat yang kedua. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Saya berdoa dan saya percaya bagian kita adalah kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Amin. Ayo kita bersiap dan berjaga. 2 hal. Ayo kita selalu sadar. Tidak tertidur atau mabuk, namun tetap terkoneksi dengan Tuhan dalam doa. Bangun jam-jam doa. Bangun kepekaan rohani kita. Menyembah Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan. Baca firman, saudara. Yang kedua, ayo kita selesaikan tugas dan tanggung jawab kita. Bukan menunggu dengan pasif, tapi dengan aktif. Beritakan Injil kepada orang-orang di sekitar kita. Tunaikan tugas pelayanan kita, untuk keluarga kita, untuk rumah tangga kita, untuk pekerjaan kita, untuk pelayanan kita di gereja. Ayo kita selesaikan. John Piper, seorang pengkhotbah pernah berkata demikian, saudara ya. Engkau punya satu kehidupan, itu saja. Ketika kita mati, masa kita habis, kesempatan kita habis. Cuma satu kehidupan. Engkau diciptakan untuk Tuhan. Jangan sia-siakan itu. Saya undang untuk bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita baca ayat terakhir kita. Saya undang pemain musik WL Singer untuk maju ke depan. Kita baca ayat terakhir kita, Efesus 5 ayat 14 sampai dengan yang ke-17. Efesus 5 ayat 14 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Allah kita. Kita tundukkan kepala kita. Keselamatan sudah diberikan oleh Tuhan bagi setiap kita Bapak Ibu. Keselamatan adalah anugerah yang mulia. Seperti 5 gadis dan 5 gadis yang baik dan yang bodoh, yang bijak dan yang bodoh, mereka sudah diberikan pelita. Mereka memegang pelita. Tapi adakah pelita itu terus menyala sampai Tuhan datang? Saat ini bagaimana pelita kita? Adakah pelita kita terus menyala, tetap menyala? Atau sudah mulai padam? Adakah iblis berhasil menidurkan kita, membuat kita terlelap, dan membiarkan pelita kita semakin buram dan semakin padam? Hari ini firman Tuhan menyapa setiap kita, siapkan hidup kita. Mari kita berjaga-jaga untuk kedatangannya. Yesusku,
puji dan sembah Dia. Oh, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Dari awal kita pujikan. Yesus, Engkau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Satu-satunya yang teristimewa, yang memikat hidup kami hanya Engkau Yesus.